saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi 10 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti dan mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1-4 dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Renungan pada hari ini berjudul Sejarah Itu Penting. Para lutu umpelalan atau situran. Pelajarilah sejarah jika ingin memahami masa mendatang. Perkataan Konfusius, seorang bijaksana asal Tiongkok. Hal itu dapat dipahami bahwa keadaan kita pada saat ini sangat bergantung pada apa dan bagaimana pengalaman masa lalu pendahulu kita di masa lalu. Tampaknya, hal ini juga yang memengaruhi Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Peristiwa menakjubkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir tetaplah menyimpan hikmat iman bagi kita sampai hari ini. Laut, dalam kebudayaan Yahudi, merupakan simbol misteri kematian. Uniknya, Paulus menandaskan mereka dibaptis dalam laut yang notabene adalah simbol kematian. Meski melalui laut, mereka menapaki batuan karang di bawah permukaan laut, bahkan memperoleh minum dari batu karang. Batu karang dipahami sebagai kontras atau lawan dari laut. Ia adalah simbol keteguhan, tidak seperti lautan yang menenggelamkan. Dari sini, kita dapat menarik makna bahwa sedari dulu bangsa Israel hidup dalam selalu dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak sekedar itu, batu karang itu adalah Kristus yang memancarkan air kehidupan. Maka dari sejarah Israel, kita dapat mengimani bahwa meskipun kita bukanlah keturunan langsung bangsa Israel, tapi Kristus yang senantiasa menemani, memelihara, dan menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup. Puncak dari semuanya ini adalah peristiwa pada batuan karang Bukit Golgota, yang di atasnya terpancar darah dan air Kristus yang menyelamatkan dunia. Sejarah masa lalu, perjalanan iman mau menghantar kita untuk mengenal karya Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memperoleh kejelasan arah hidup beriman ke masa mendatang. Kisah sejarah iman meneguhkan kita untuk menapaki masa depan yang penuh harapan dalam Kristus. Amin. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah batu karang yang teguh, yang senantiasa memelihara dan menyertai umat-Mu dari dahulu sampai sekarang. Tolong kami untuk belajar dari sejarah iman, agar kami tidak melupakan karya-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami menatap masa depan
dengan iman dan pengharapan, karena kami tahu Engkau berjalan bersama kami. Dalam setiap tantangan, biarlah kami tetap berdiri di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.